Silakan langsung materi tauhid halaman kalau nggak salah 14. 15 ya. Oh. Untuk jamaah semuanya lihat halaman 15 yaitu bab Bani Syaiton. Okay. Yaitu cagai agama tapi kalimat yang di bawahnya nggih. Balane Syaiton ana 12. Nggih, bener nggih? Nggih. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Balane Syaiton ana 12. Rupane ngajak kasut. Nomor loro ngajak mangan barang haram. Nomor telu ngajak ora gelem ngelakoni ilmune. Nomor papat ngajak ora gelem ngabekti marang gurune. Nomor 5 ngajak ora gelem ngabekti marang wong tuane. Nomor 6 ngajak elek marang tanggane. Nomor 7 ahli tukaran. Nah, sementara cukup 7 nomor. Tapi diusahakan nanti selesai. Bahkan kalimat di bawahnya juga dibaca barangkali. Tapi kita masih melihat sikon, yaitu situasi dan kondisi sesuai dengan keterangan. Bala tentara Syaiton ada 12. Antara lain nomor 1 mengajak hasud. Hasud itu bagaimana? Hasud itu tergolong apa? Penyakit. Penyakitnya hati. Hasud, drengki, tomak, mamang, gumedhe, takabur, kufur, ingkar, munafik, zalim, musyrik, murtad. Sampeyan hitung Mas Obek berapa tadi? Hah? Oh, enggak nggo kalkulator ngono. Enggak iso. Nggo kalkulator ngono. Oh, nomor HP aja sama kebablasan ke sini ngono kok. Enggak laporan ya. Aku malu bertanya. Enggak apa-apa. Supaya pengalaman kok, Mi. Kalau enggak gitu mungkin di jalan tadi ada apa. Umpama Mas Ope enggak ke sini, enggak tahu apa-apa. Kalau di jalan tadi ada apa-apa, pada di sini enggak ngaji tapi datang kan ada pengalaman di jalan itu. Orang kesasar itu pengalaman. Ojo ngaji tauhid nak, ngaji kesasar. Memang supaya pengalaman. Kalau enggak kesasar, enggak tahu oro-oro maksar. Oro-oro maksar dilihat sekarang bisa enggak? Bisa. Tapi harusnya mengadamkan semua. Semua ini kita hilangkan. Tapi dengan akal, jangan dengan okol. Kalau okol itu ya angkat-angkat sepur, itu okol. Oh, angkat-angkat sepur? Iya. Terus kalau akal, yaitu ngelempit bumi. Nomor 1 kasut, hatinya nggak ada nggak ada sifat netral, selalu mencari aib saja, selalu mencari kesalahan aja, selalu ngerayai jidoke orang lain aja, tapi nggak bisa ngerayai jidoke
dhewe. Kalau ngrajai cithake dhewe insyaallah nggih aman kok. Jadi cithake dhewe tapi kalunge 46 gram, aman. Aman. Tapi nek ngrajai cithake orang lain, wah. Jangankan 46 gram. Walah 1 gram aja ya. Apa Mas sampean kok seperti itu? Ada masalah. Oleh karena itu ngaji tauhid ini adalah ngoreksi diri sendiri, nggak usah ngoreksi orang lain. Tapi orang lain pun juga harus seperti itu. Jangan ngoreksi sini ya, koreksi ngajimu sendiri gitu. Yang benar seperti itu. Jangan sampai terbalik. Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Memang syaitan itu seperti itu. Syaitan itu seperti itu, balik lidah. Ibarat maling teriak maling. Seperti itu. Jangan ngaji tauhid Mas Sofik. Dengan nanti jadi sesat. Ya seperti itu biasanya. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan situasi dan kondisi keadaan tauhid insya Allah berjalan sesuai dengan harapan kita. Allah juga meridhoi. Saya beritahukan bahwa kemarin teman jenengan semuanya 70 orang akan datang malah lebih, karena 2 orang besok akan bisa menghadirkan 10 dan seterusnya. Tapi ya jangan hanya seperti itu toh. Ya harus benar-benar. Tauhid itu ada 2 ya. Ada tauhid tauhidan, ada tauhid sungguhan. Kalau tauhid tauhidan, siddiq, amanah, tabligh, fatona dimasukkan dalam mu'taqad zakat. Itu tauhid tauhidan. Kalau tauhid beneran, Gusti Allah gawe langit bumi saisine, ora duwe daya watek misalnya. Itu adalah tauhid yang beneran. Tauhid yang beneran Tuhannya adalah zat. Tauhid yang bukan yang aslinya, Tuhannya adalah Allah. Ini Mas yang baru mana Mas? Ini Mas? Iya. Oh oke. Teman sudah ngikuti 1 kali ya? Kira-kira dalam suasana hati jenengan berat enggak ngaji seperti ini? Enggak. Mudah-mudahan aja diberi hidayah. Ibu yang baru ada? Yang baru enggak ada, terus yang ada lagi mau hadir sini baru lagi, tapi enggak datang semuanya. Ya enggak apa-apa, sudah memberitahu kok. Besok ada, nanti ada jamaah baru gitu. Iya tapi iya ada kok, memang positif kok. Cuma mungkin ada halangan atau enggak sempat atau bagaimana. Terserah wong temannya sudah bilang kok. Ya alhamdulillah, ini Surabaya tempatnya kan cuma 1. Oleh karena itu wilayah Surabaya, sekarang saya di Surabaya ya, itu Maijen Sungkono. Apa Mi? Duku Pakis ya. Ini adalah tidak jauh kan, Maijen Sungkono. Oleh karena itu Allah di sini sama dengan yang ada di Krian tadi Mas Sofik. Mas Sofik bisa praktek ya. Barangkali melihat Allah di Madura sana terus lalu dicocokkan di sini. Barangkali di sana Allah ku coklat gitu loh. Yang di sini biru, begitu. Enggak. Ya enggak, wong apa ya? Apa siapa? Apa Opik. Yang pertama yaitu kasut tersebut hatinya enggak lurus, hatinya gosong, hatinya surem, hatinya gelap, yaitu yang menyebabkan hasud. Insya Allah kalau orang itu sudah hatinya sudah cerah, seandainya gelap enggak seberapa parah kok. Hasud itu enggak seberapa. Oleh karena itu panjenengan semuanya barangkali ada orang yang membuat masalah
biarkan aja, yang penting kita nggak buat masalah. Tauhid itu aman kok. Negara saya bantu ya, saya jadikan umat ini supaya beriman, supaya imbasnya negaranya menjadi aman. Aman. Yang nomor 2, ngajak mangan barang haram, mengajak memakan hal-hal yang hukumnya haram. Ular hukumnya ular loh. Hah? Kalau saya merasa jijik selamanya, berarti saya menghadapi ular adalah haram. Terus lagi yang hayawan-hayawan yang hidupnya di 2 alam, darat dan laut. Tapi kalau di aslinya sana tidak. Itu kalau orang yang biasanya membuat laut sendiri. Tapi kalau di laut yang sana aslinya yang seperti itu, ya di laut terus. Misalnya ada ikan selamanya di laut, di atas tanah, kemudian mati. Itu boleh, tidak apa-apa. Walau di situ berupa anjing. Tapi anjing kan mati kalau dalam laut, nggih. Seperti halnya anjing laut. Kalau anjing laut di darat hidup misalnya, itu haram. Dengan di laut hidup. Tapi kalau di darat hidupnya cuma sebentar lalu kemudian terus mati, berarti ya lain hukumnya. Itu merupakan suatu ketentuan ala fikih. Fikih itu apa? Ilmu syariat atau ilmu muamalah. Kalau tauhid apa? Mukasabah itu bagian dalam, muamalah itu bagian luar. Mukasabah itu batin, muamalah itu dohir. Dohiru wal batinu, masuk dalam kategori asmaul husna. Untuk nomor 2 ini makan barang haram netral, Bu. Netral itu maksudnya itu begini, ya enggak satu acara saja, masih banyak yang terselip, ya kita cari sendiri. Misalnya kita nyembelih ayam, tapi nyembelihnya enggak tepat. Kalau hati-hatinya sih sudah, tapi enggak tepat sehingga belum putus tapi dilepas. Akhirnya ayamnya itu masih hidup. Kemudian lama enggak mati-mati, dipegang lagi, disembelih 2 kali. Itu hukumnya adalah haram. Haram. Kemudian nembak burung. Burung apa biasanya, Bu, yang bisa dimakan? Jangan pret, kekecilan, gak ketanggungan dah. Dagingnya saipet. Kekecilan, nembak. Bismillah, minimal bismillah lah. Terus burungnya jatuh, tapi langsung mati. Lah nyembelihnya nanti saja nggak apa-apa. Tapi dengan cara tadinya membaca kalimat Allah atau asma Allah. Nggak apa-apa. Burungnya mati, tapi tadinya nembak dengan membaca asma Allah. Sudah sah. Ya. Yang pernah nembak burung siapa nih? Enggak. Kalau Abang Muslimin enggak, paling enggak. Abah Marjo gak kober. Jelas lah. Gak kober ya. Saya sendiri gak kober kok. Gak sempat. Ada tembak aja dilihat kok. Kapan menggunakannya? Gak kober. Mas Opik enggak kober. Kan tiap hari di lapangan kok.
Nggih ya, di lapangan sih. Nggih. Dan nomor 2 itu adalah termasuk minuman dan makanan yang hukumnya haram. Ya kita seleksi sendiri. Jangan hanya bertopang dagu dari keterangan saya, enggak, masih banyak kok. Masih banyak. Kemudian lagi kalau makan daging itu bagaimana? Burung yang kukunya tajam. Burung yang kukunya terlalu tajam, panjang maksudnya, gak wajarnya kuku. Haram. Termasuk burung ulung biasanya. Ya. Kemudian gigi yang giginya atau taringnya panjang, itu nggak boleh dimakan dagingnya. Seperti halnya harimau. Masa ada kurban harimau? Nah, kenapa? Taringnya panjang. Gigi apa taring? Kalau yang kecil namanya gigi, kalau yang panjang dan lengkung namanya taring. Tapi jangan dikasih tarung, boleh taring, taling, tarung. Huruf Jawa jadine. Taling tarung ya nggih. Jawa. Ini Jawa kok. Terus lagi Bapak Ibu, makanan yang hukumnya haram adalah kita itu sudah merasa jijik. Terus rasa hati sudah tidak akan sembuh jijik saya ini. Maka suatu makanan akan selamanya haram buat jenengan walau makanan tersebut halal hukumnya. Ya, misalnya ada orang brengkes pindang. Jijik aku. Oh ya opo no, sudah gak bisa dimakan. Kalau jijik dibaca di hati, tidak dikeluarkan di mulut, masih halal. Yang hati-hati. Ngerasani orang, tapi di hati tok. Nggak dikeluarkan di mulut, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dikeluarkan di mulut. Nah, termasuk jenengan ngerasani saya dimpet. Ya. Enggak dosa, Pak. Enggak kok, enggak dosa. Tapi kalau dibicarakan sama itu Pak Ahmad, bagaimana ini? Dosa. Tadi ngerasani dalam hati enggak apa-apa, tapi jangan dikeluarkan di sini. Karena itu yang tahu hanya Allah kan. Wallahu alimum bidatis sudur. Allah itu tahu walaupun pembicaraan itu di dalam sudur. Sudur itu apa? Sudur. Ada dua artinya, menurut makna tersurat itu adalah dada, dodo, cuma tidak boleh dikasih mentok. Sudur yang kedua itu adalah hati, menurut makna tersirat. Jadi tersurat itu sudur, dada. Terus menurut makna tersirat adalah hati. Makanya ada dua makna tersebut. Nah, orang-orang syariat pahamnya adalah tersurat, tapi tidak tahu tersirat. Itu adalah makanan dan minuman yang hukumnya haram. Ya, termasuk yang diproduk yang menjadikan otak menjadi rusak itu loh Bu, apa minuman tapi otak menjadi rusak. Kalau wedang kopi, oh enggak rusak. Kan enggak mabuk. Yang menyebabkan mabuk kan otak rusak itu. Nah gitu kalau sudah ketagihan ya sudah, enggak minum, enggak enak. Ya ketagihan itu sing apik ae. Jangan ketagihan yang jelek. Kita wah ini ngaji aku ketagihan bener yang ngaji. Tapi jangan kebablasan kayak Mas Opik. Enggak apa-apa, ngaji pengalaman. Enggak. Nomor 3 adalah
mengajak tidak mau melaksanakan ilmunya. Tidak mau melaksanakan ilmunya. Ilmunya nggak dimanfaatkan. Itu termasuk bala tentara syaiton. Syaiton apa setan? Ada 3, syaiton, setan, setan. Kalau syaiton bahasa Al-Quran. Kalau setan bahasanya orang Pakis. Gitu kan, gitu. Kalau setan saya mari nyelembele sapi. Sakingnya saya kantil nih. Apa mas? Setan. Ngajak nggak mau melaksanakan ilmunya, punya ilmu tidak digunakan. Yaitu termasuk bala tentara syaiton. Aslinya ya kalau dipaseh-pasehkan ya gini, syaiton gitu. A'udzu billahi minas syaiton. Ya sampean a'udzu billahi minas syaiton. Ampe guyu pisan. Enggak paseh, enggak apa-apa, enggak paseh, enggak seberapa dosa kok. Yang dosa itu punya Tuhan tidak tahu Tuhannya. Akhirnya enggak punya Tuhan, mengarah ke tempat lain, punya hantu. Nomor 3, orang tersebut adalah orang termasuk bala tentara syaiton, punya ilmu tidak digunakan. Ilmu makrifat tidak dilaksanakan makrifatnya, ya cuma makrifat gitu toh. Ujung-ujungnya wis gak sembahyang loh. Berapa pahalanya? Gak usah sembahyang ke masjid, berapanya dikit cumaan pahalanya. Yang banyak itu gini loh. Itu yang banyak. Itu nomor berapa itu? Nomor 3, punya ilmu kok nggak diamalkan, nggak dilaksanakan praktikumnya. Nah, itu tadi. Makanya orang-orang nggak sembahyang karena apa? Wong makrifat. Karena menilai bahwa sembahyang 5 waktu itu pahalanya cuma dikit dibanding dengan dzikir tanpa berhenti. Memang iya, tapi jangan diiyakan. Jare wong Jawa. Ya ngono, tapi aja ngono. Mas apik lah apa melok-melok ben iku. Iku Jawa kok. Melok-melok baru hakim ndak apa pantes. Gak mercing ya Mas Topik. Ya rupane koyok kethek ngene ajene. Walah saya ini susah. Cabang Surabaya ini kok kebetulan saya ngajar tauhid kok tiba umurnya itu sudah tua gitu loh. Kok sudah sudah tua. Menaninya dulu tahu umur 2001. Oh. 2001 ya jelas saya masa gak mikir ben iku. 23 tahun. Saya iki dionsrot 21 tahun ya jelas saya. Nomor 1 kulite kenceng. Nomor 2 rupane ganteng. Nomor 3 iku gak adik cerewet pegelan gak adik. Saiki ya sepurane ae. Umur sakmene kait ngaji nang Surabaya. Untung ae geger masih longgo iki sik kuat. Iya. Nah, seperti itu. Saya capek itu gampang. Yang penting saya ngaji jamaah ngerti sudah sembuh. Beres wis. Nggih. Ngaji tapi capek, tapi jenengan nyaut. Sembuh. Seperti kemarin di Tulangan. Saya ngaji itu. Orangnya semangat. Oh, sembuh. Wis pegel-pegel ilang kabeh. Enak ya? Gak pakai suntik ya? Ya bener dong Pak Dokter gak ada. Oh, ngono. Siapa sih gak nyengok gak enak siapa? Hah? Nggih, tapi satunya lagi siapa? Hah?
Oh nggih Mbak sih yang baru kemarin. Loh Mbak, sama nyentuh kok kono kula apa Mbak? Enak ya. Enak. Nggih, kula nggih karep lungguh ngono iku. Ben kok lungguh kula kok kono sekitare kono. Tapi ngene Mbak iki biyen. Nggih. Tapi enggak apa-apa Mbak, kenang-kenangan kok nggih. Supaya mendapat barokahnya seperti itu. Nomor 4, mengajak nggak mau berbakti kepada gurunya. Pengumuman bahwa syaratnya ujian makrifat hadirnya 80%. Yang 20 silakan libur. Nggak nurut, malah dibalik. Yang 20% hadir. Yang 80% nggak hadir. Itu nomor berapa? Nomor 4. Ya, bilang, beritahukan, kalau sudah makrifat nggak apa-apa, Pak. Kalau orang sudah makrifat, terus ngaji lagi, tapi ngajinya nggak rutin, nggak apa-apa. Ini yang pemula maksudnya, itu orang yang belum pernah khataman atau ujian makrifat. Dibalik, kemudian memaksakan diri ikut khataman, ya ibarat anak sekolah yang munggah gantungan antara iya dan tidak. Akhirnya ya ilmunya enggak ibarat apa pisau itu enggak tajam, tumpul. Ini yang nomor 4 adalah tidak mau mentaati apa yang diatur, apa yang ditentukan oleh orang tuanya. Nah, orang tua itu kan di rumah jenengan. Nah, kalau di sini ya orang tua. Tapi kata orang Torekot namanya mursyid. Ada huruf mim. Ya, muslim berarti ada huruf mim. Mukmin berarti ada huruf mim. Apa itu, Pak? Isim fa'il. Isim fa'il. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun. Ini mif'alun. Anak dulu, kalau sekarang enggak kenal. Akhed aja keluar dari kelas 6 ya belum tentu jelas kok. Anak-anak itu. Saya itu juga prihatin. Wah, ini digerogoti sama orang lain. Orang Islam pernah, terasa apa enggak ya? Seperti itu. Kalau grupnya saya dulu dari sekolah itu sudah kenal khed, darah nifas, istighadah, wiladah. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, besok penting panjenengan saya kasih pelajaran fikih. Makrifat tapi nggak tahu seperti itu dosa karena ibadahnya nggak bersih barangkali. Ya, oke, pasolatan komplit seperti halnya yang saya ajarkan pada cabang 10 diambil 5. Cabang 5 itu mana? Ya di dat Allah. Masih tahu kita masuk panggiling. Di dat Allah. Cabang 5 itu di mana? Di Panjunan, syariatnya lah. Di dalam zat Allah kok. Itu adalah nomor 4. Nomor 5, mengajak tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Kalau saya dulu, Bu, masih sekolah MI kelas 4, sering disuruh ibu saya itu bobo. Kalau di sini bukan bobo yang bukan di terop itu bukan. Bobo itu yang 40 harinya orang gitu loh. Disuruh Mbak Panti, saya mau sana. Iya saya laki-laki sudah biasa. Oh, ini ya, anaknya Ibu Tumina. Saya yang bobo karena nggak punya anak perempuan. Suruh beli terase, saya mau. Ya. Nah itu saya sejak kecil nggak pernah mokong sama orang tua. Nggak pernah mokong.
berjalan lancar seperti halnya biasa, seperti itu. Makanya saya ini adalah wakafnya almarhumah Ibu Tumina. Saya wakafnya, ya, yang mewakafkan adalah Ibu Tumina, yaitu ijama tabnu adama ingkoto amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin yad'ula. Ya, cuma satu, anaknya nggak ada lagi. Aku tak ngaji nang Surabaya supaya punya saudara. Tatae keterlaluan. Saudaranya banyak, besar-besar pisan. Oh, alah bapak. Apa nggih? Ini ngajinya majemuk. Ada yang kurus, ada yang gemuk. Menunjukkan bahwa itu adalah kuasa Allah. Jangan dirubah-rubah. Bisa dirubah-rubah. Yang badannya pendek nggak usah diodot. Nah, yang badannya tinggi nggak usah dipendelepno. Apa? Yang gemuk nggak usah dijamoni. Yang kurus nggak usah diobati. Kona atung bil maujud. Supaya nggak jadi orang yang rewel. Nah, kalau Allah perintah harus dilaksanakan. Kalau orang tua yang merintah harus dilaksanakan. Kalau perintahnya itu memerintah yang benar. Saya masih ingat kok. Semua yang saya atas itu dari ibu itu saya. Adik saya iya. Tapi waktu itu nggak seberapa diperhatikan, nggak seberapa disuruh. Saya disuruh terus. Nah, seperti itu. Panjenengan semuanya harus berbakti kepada kedua orang tua. Setinggi apapun derajat anak, setinggi apapun ilmunya anak. Tapi kalau sedikit nyalip kepada orang tua, maka jadinya kayak malin kundang. Malin kundang antara anak dengan orang tua. Ini juga begitu. Ada orang tua itu guru. Terus ada anak itu ya murid. Walau sekaya apapun misalnya, orang tuanya, gurunya itu orang melarat, jangan diremehkan. Walaupun di sini nggak ingin disanjung, nggak ingin. Saya itu nggak ingin disanjung. Malah saya berpikir, saya ini sudah benar apa enggak gitu, berpikir. Berarti berpikirnya kan untuk dirinya sendiri, bukan berpikir untuk jenengan enggak. Saya ini sudah benar apa enggak, saya sendiri menghadapi sikon itu. Nah, untuk menghadapi seperti ini berarti satu adalah orang tua jenengan itu guru, orang tua kandung, dan satunya lagi apa? Ya mertua. Nggih. Ya mertua. Itu adalah kalau syaitan, iblis dan jin misalnya membantah atau mengajak lupa atau jauh dengan orang tuanya, peraturannya ditendang semuanya, maka itu kategori iblis. Jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya sekarang kita perbaiki pribadi. Ngoreksi orang lain juga penting, tapi paling penting ngoreksi dirinya sendiri. Saya sendiri koreksi. Saya ini makrifat sudah benar tak? Makrifat ini diam saja, nggak benar. Akhirnya niru Nabi Muhammad bersabda, balighu anni walau ayah. Ayah bukan bapak. Ayah itu ayat. Nggih, ayah itu apa? Ayat. Soalnya tak marbuto. Saya tahu nggak, Pak? Tak marbuto. Tak marbuto itu tak yang bunder. Tak marbuto, tak marbuto apa yang bulat itu loh, Pak. Ada titik dua ya tetap. Kalau kayak seperti perahu kan tak nis. Itu kalau dibaca ya jangan dibunyikan taknya, dihidupkan haknya. Kemudian nomor 6, yang nomor 6 adalah ngajak jelek dengan tetangganya.
Kalau kita dijeleki sama tetangga, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak apa-apa, gitu loh Pak. Kira-kira bisa nggak melaksanakan seperti itu? Kita dibuat jelek sama orang lain, dibuat resek, bukan kresek. Kalau kresek kan wadai berkat. Misalnya barogim, berkat. Nah, itu kan kresek. Ini resek kok. Nah resek itu apa sih? Orang yang buat masalah. Yaitu, nah, kalau seperti itu bagaimana? Ya kita, yang penting kita nggak buat masalah Pak. Kita dipermasalahkan oleh orang, silakan. Asalkan kita benar, monggo dipersilakan. Seperti halnya seperti ini Bu. Saya ngaji tauhid, sudah saya bilang, kalau menyalahkan tauhid, monggo, carilah salahnya di mana. Oh, seperti itu. Tauhid kan kadang disalahkan orang ya. Tapi mereka itu hanya nyalakan saja, tidak bisa menemukan salahnya di mana. Ini kalau saya kejar, ketemu dia. Makanya orang itu kalau sudah saya usut, permasalahannya ketemu. Sekarang nggak ada yang orang semena-mena dengan sini, karena sudah tahu dia kalau sini politik. Pertama mungkin dianggap saya kuliah double besan. Kuliah lo double, 1 hari loh. Ya Bang 46 itu saya bayar di sana. Ya, kalau sekarang yoga itu tawek kok. Ya gak kuliah paling nangane Tambak Langun mikuli uya. Tambak Langun mikuli uya. Untuk nomor 6 jelek dengan tetangganya. Untuk jamaah YouTube saya kasih penjelasan lewat sini juga, nunut pada cabang 12. Yang nilai yang baik itu adalah kita diam saja walau dibuat resek sama orang lain. Insya Allah sing diam tenang aman. Aman asalkan kita beriman. Kalau beriman berarti kan aman. Nah, kalau kita orang ingin aman dunia dan akhirat, ya mulai di dunia ini ya mencoba mencari hal-hal yang menyebabkan kita menjadi aman. Aman di dunia, aman di akhirat. Apa itu Pak? Ya ilmu makrifat. Nomor 7 adalah ahli tengkar, ahli tukaran. Ini kira-kira pernah nggak dari jamaah ini tengkar di keluarga maksudnya? Ada, banyak. Masih sehat kok. Ya jelas seperti itu. Ada ayam naik ke kasur, terus diam saja, dimarahi sama anggota keluarga. Kok diam aja sih? Dimarahi. Ya kucing. Ya kucing seperti itu. Ada banteng-mateng satu lonjor gini. Maunya Bu Nini itu ya dikasih saya. Dikasihkan, digondol kucing nih. Jadi dia sana ya marah-marah. Terus enggak usah Bu Nini, enggak usah. Terus enggak usah ngoyo-ngoyo lah. Contoh gitu kok mercing gak karuan apa nih. Ya ahli tukaran. Kalau ahli tukaran ini jelek. Kalau kadang tukaran itu baik. Kenapa? Saling mencari kebenaran memang. Mencari kebenaran. Saya melihat orang tukaran kan saling mencari kebenaran ya. Mencari kebenaran. Tapi kalau benar nggak diakui itu yang menyebabkan nggak enak. Di orang bertanya juga gitu pada di luar jamaah tauhid. Kalau jamaah tauhid enggak, di luar jamaah tauhid itu bertanya, tapi bertanyanya itu menyebabkan tengkar. Makanya menghadapi seperti itu saya sudah hafal, nggak apa-apa. Orang luar walau nggak ngaji tauhid, silakan masjid Anda dibuka. Panggil saya untuk tanya jawab, nggak usah ngaji tauhid, nggak apa-apa. Tanya jawab, oke nggak apa-apa. Oh, seperti itu.
Biasanya kan takut, enggak kenal tauhid, apalagi pembantah malah saya datang. Kalau pembantah tauhid saya datang sendiri, kan kalau sampai pasukan berani mati. Ya. Dengan alhamdulillah masih saya tunggoni, masih saya temani, masih saya dangdangi, kasih perisai. Ini orang-orang enggak sembrono. Wajah saya sudah kelihatan, Indonesia sudah paham dengan saya. Kalau mau ke lembaga membuat masalah, saya persilahkan. Gak ada yang berani, insya Allah. Pintu-pintu juga saya buka. Seperti itu. Pokoknya ada tentaranya, Abah Rafiq, kemudian siapa lagi? Ya Abah Muslimin. Ya, sudah cukup, 2 orang aja cukup kok. Iya, nggak apa-apa. Nomor 8, tidak tahu tentang apa? Gak tahu tentang laki rabi jejodohan. Rukunnya nikah berapa? Oh, alah sama. Nomor 1, manten laki-laki. Nggih. Nomor 2, manten perempuan. Nomor 3, wali. Nomor 4, saksi. Nomor 5, ijab kabul. Berarti berapa? 5. Oh, ngono kayak terus. Lotong kan? Berarti ada pengetahuan. Ngono kayak terus, enggak apa-apa. Tapi jangan ngawur. Masuk wali ku ngamek wong sembarang wong ku embong. Gak tahu itu adalah darah keturunannya sendiri yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini ada beberapa poin ini, semuanya itu kalau sudah nggak cocok dengan jalur Islam, maka itu namanya bala tentara syaiton, bolone syaiton. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 9, ahli nyentak marang lanange utawa bojone. Nomor 10, ahli mateni wong. Nomor 11, orang ngerti marang bab jinayah utawa kejahatan. Nomor 12, ahli maido marang wong liya, orang ngerti marang eleke awake dhewe. Nah, keterangan untuk bala syaiton yang nomor 8, 9 ya. Yang nomor 9, ahli nyentak marang lanange utawa marang bojone. Orang laki-laki itu Bu, kalau jenengan sudah menikah, artinya jenengan kan sudah punya suami, itu taatnya bukan ke ayah kandung, bukan ke ibu kandung, tapi taatnya adalah ke suami. Tapi kalau memang suami itu bisa dijadikan imam, kalau tidak bisa, ya kita setting sendiri aja. Ya, tapi ya nggak boleh semena-mena. Laki-lakinya juga nggak boleh semena-mena. Ya saya seekor proyo lah. Sini kora-kora, sini nyapu-nyapu. Ya, seperti itu. Bahkan sebenarnya nusoni anak kecil itu loh. Siapa Bu? Ya Pak Rahmat. Sebenarnya lah berhubung Pak Rahmat ya kondisinya seperti itu, ya diganti dengan uang, akhirnya uangnya diserahkan dengan Ibu Rahmat gitu loh. Ya, diserahkan Ibu untuk beli wak sipil. Harap paling misalnya orang kutit, kalau saya desit ya Arab Pak. Saya itu sungkan, yang diajar ngaji tauhid orangnya kutit, yang ngajar tauhid orangnya desit, gak imbang belas. Bapak gak imbang tete, ndarek guru tauhid yo angel kok.
Masuk kate tukar tambah. Ojo mentoloi lah ono. Enggak usah. Ahli nyentak kepada laki-lakinya itu dosa. Itu tergolong dari syaitan. Kalau memang laki-lakinya itu enggak salah apa-apa. Nah kalau salah kita sentak ya memang saking emosinya mungkin. Enggak apa-apa. Enggak lapo-lapo disentak. Alah. Apalagi suaminya ditinggal ke sana kemari. Ya sudah. Ya tunggu aja hari H. Seperti itu. Jadi kalau anak itu sudah menikah maka taatnya bukan kepada ayah kandung, bukan kepada ibu kandung. Ini masuk internet ini. Saya nggak takut ngomong seperti itu. Dengarkan semuanya. Tapi kalau laki-lakinya memang bisa jadi imam. Kalau nggak bisa sembahyang yoga. Dikongkon ngeterno ngaji yoga. Jumatan ya tidak. Dadu terus. Yang laki-lakinya. Yang perempuan sujud nggak selesai-selesai. Koci adoe. Itu cabang 607. Kalau 12 enggak. 607. Ini ada sih 607? Enggak ada. Enggak. Waduh, Pak Rahmat cabang berapa? 12 ya? Oh, berarti enggak masuk. Enggak masuk. Tadi 607 kok. Iya. Zaman kuno. Ya, 607. Oleh karena itu, kita bakas yang perempuan nyentak atau bantah atau menghardik atau lain-lain lah pokoknya kepada laki-lakinya itu dosa. Sama dengan membentak orang tua. Kalau orang tua itu sudah tidak punya menantu, nah berarti anak tersebut kembalinya taatnya kepada orang tua. Tapi kalau anak ini sudah menikah dengan laki-laki lagi, misalnya tadi kan suaminya meninggal, taatnya kepada orang tua. Terus yang anak perempuan tadi kawin lagi, maka anak perempuan ini taatnya kepada suami bukan kepada orang tua. Tapi ya jangan sampai kita berani, ya cuma gitu toh oper alih, mengarahkan jalur, membalik arah. Ya, kalau ini bukan pelajaran tauhid sebenarnya itu. Tapi kan saya ngaji tauhid, syariatnya kena semua kok. Ada pertanyaan berat, tapi saya jawabnya santai saja. Oleh karena itu, barangkali ada orang yang nggak senang tauhid, lalu menghadirkan saya di tempat di masjid di Langgar. Saya berani menghadapi orang banyak dengan jawaban otak yang dingin dalam keadaan santai. Seperti halnya kemarin dan lain-lain, seperti hanya di Surabaya Ngampel, seperti hanya di Meduran sana. Sudah saya datangi, nggak ada apa-apa, nggak ada kendala apa-apa. Sampai-sampai pendirikan masjid, lawan saya itu orang 16. Tapi ternyata masjidnya jadi. Kan aneh. Oleh karena itu setelah itu sudah nggak ada orang sembrono. Mau seperti itu, sudah pengalaman, aduh, jangan sampai bicara dengan orang itu. Itu pokrol. Apa pokrol? Itu julukan orang kok. Saya dijuluki pokrol, Bu. Mbok aku saya pokrol ku apa? Saya pokrol. Mungkin ya ahli debat mungkin. Ya. Seperti itu. Ini musuh-musuhnya guru saya sudah hancur semuanya. Musuh-musuhnya guru saya. Abah Irfan kan banyak musuh. Tapi bukan Abah Irfan yang jelek. Ya yang memusuhi ku setan, iblis. Jadi orang yang musuhi tauhid itu iblis semuanya. Gak ada iblis senang tauhid dari Nabi Adam sampai sekarang. Gak ada senang tauhid, gak ada. Udah gak usah rewel. Seperti itu karakternya iblis itu satu. Jangan sampai orang itu bertauhid. Kebenaran sudah gak mau. Yang enak itu yang salah-salah terus. Akhirnya ya tadi yang benar di penjara, yang salah tertawa.
Nyanyiane sapa? Hafal. Cabang 12 ini multi. Ada dokternya, ada penyanyinya, ada catering. Ya. Lagi mang Babu baru gak ketok. Alhamdulillah Babu hadir. Malah besok saya kepikiran di rumah. Ingat Babu, untuk mengatasi Babu iki apa kira? Mbah kapan aku tak rundingan. Tanggal 11 kemarin mau ikut ya. Apa? Jadi kan. Nggak jadi. Yang minggu lalu itu ya. Nggih, yang ada ujian. Nggih. Aku saya enggak Malah libur. Nah kan kalau enggak ikut kan rugi, Bang Umi aja ikut kok. Iya. Besok insya Allah malah banyak, tapi saya juga khawatir menghatamkan orang 70 dibanding 100 lebih, ya berat 100 lebih. Tapi saya sendiri, hati saya tidak merasa berat. Ah, itu yang penting. Ya, dibuat susah oleh Allah, nggak apa-apa. Yang penting dikuatkan oleh Allah. Nah, itu yang penting. Saya itu senang susah, Mi. Senang susah. Sejak kecil sudah sekolah mencari uang sendiri. Senang susah. Orang tua banyak uang, saya nggak mau 100% ke sana, nggak. Ya ke sawah-sawah sana, ditanggulangin dulu juga seperti itu. Kan orang tua punya perancangan besar. Saya sejak kecil sudah nggak seperti itu. Berangkat ngaji, seakan-akan anaknya orang nggak mampu. Senang soro, sepeda, kuliah, sepeda ongkel. Kalian mau Mas? Kuliah sepeda ongkel? Nggak mau. Apalagi sekarang ada cewek-cewek minta sepeda yang next, gede-gede dong. Gak gelem paling. Kalau saya mau aja sepeda ongkel. Kemudian yang nomor berapa? Yang nomor 10, ahli mateni wong. Ya bukan membunuh itu bukan. Artinya orang berbuat baik tapi dipenggal. Akhirnya nggak bisa lanjut kebaikannya. Itu namanya mateni wong, membunuh orang. Nomor berapa tadi? Nomor 10 ya. Jadi ahli mateni wongku bukan membunuh secara fisik, bukan. Itu juga kategori juga, tapi bukan itu maksudnya. Ya, seperti halnya kita ngaji. Ngaji kemana Mas? Ngaji nang Pakistan. Walah yang ngajar siapa sih? Siapa? Orang mana sih? Orang bareng. Waduh. Nah ya seperti itu. Ya. Orang-orang alhamdulillah ada ngaji tauhid. Pertama banyak yang kehilangan gurunya. Sekarang kok ada di internet pondok. Namanya pondok YouTube. Orang-orang saya pondokkan tapi gak gengsi, yaitu yang asli. Kalau saya sampai tak pondokkan, kemudian tapi merasa gengsi dengan anak kecil-kecil, itu berarti gak asli. Pondok kan YouTube saya kasih pelajaran tauhid. Orang mondok di YouTube lu gak gengsi blas. Itu yang asli. Ya. Tapi sampean nggak terasa kan? Justru memang nggak terasa itu yang benar. Dzikir kepada Allah nggak terasa itu yang benar. Orang dzikir gobek, la ilaha. Nggak asli itu. Wong krono kok. Dicepatkan, nutnya cepat. La ilaha. Supaya cepat bubar. Terus rawone metu. Cepatkan. Yang asli itu seperti ini. Gak ganggu orang bisa. Nah ya ini. Lah apa Pak kok diem toh? Ya dipikir DP lah. Aku mati ambil apa roke mencoba itu lah ya. Aku mati aku. Berpengaruh tak betah-betahan bapak nggak ada dipangan tau nggak ada singin. Ini adalah untuk nomor 10 number 10 and then now number 11.
11 berapa? Hah? Nomor 11. Wis oleh sitok ya. 11 niku napa? 11 lotong. Rolas apa, Bu? Ya 12, gak telap-telep ngono gak. 12 kok. Oh no, ayo itu bahasa. Telap-telep yang getune, Mas. Mangan kenaan telap. Iya, tapi harus di angan-angan, harus ditata rapi. Makan itu tadi haram apa enggak? Kalau tahu saya buka, orang dunia ini kena semuanya yang tidak marifat. Tata laksananya, orang itu kalau mau makan, syariatnya membaca basmalah. Tapi menurut hakikat, gak usah baca basmalah dulu, melihat dulu, kemudian baca basmalah, terus diminum atau dimakan. Kalau seperti itu tidak dilaksanakan ya sepurane ae. Haram. Ini kalau kita kupas aslinya pelajaran tauhid, nggak ungap orang-orang ini. Untung aja Mas Adit toleran. Toleransi hidup beragama. Ya, hidup beragama walau teman kita bukan orang Islam kan kita harus menghormati ya. Pancasila. Pancasila nggak boleh dirubah-rubah lagi, sudah harga mati. Memang takdir dari Allah itu. Jangan kita dari negara, dari Allah itu. Benar. Makanya kalau ada orang berbau selain Pancasila, saya juga nggak setuju. Nggak setuju. Saya juga bertanggung jawab. Untung saya nggak di atas sana. Kalau di atas sana saya kerem, Bu. Di atas sana umpama jadi apa-apa di atas sana, saya sikapnya kerem. Nggak peduli risiko. Di depan saya misalnya ada bom. Tapi kalau saya melaksanakan kebenaran, saya berani dibom. Seperti itu. Untung saya nggak di atas sana. Orang-orang yang gegeran, saya hantam semuanya. Sesuai dengan jalur. Untung saya ditaruh di bawah sini. Jadi bawah itu tauhid. Annal asla wal asasa wa al ma'rifatul ma'bud. Asal usulnya agama adalah orang sembahyang tahu yang disembah. Saya di bawah sekarang. Saya enggak orang di atas sana enggak. Saya ini orang bawah, orang pondasi. Tauhid itu pondasi. Makanya siapa mengatakan saya di atas? Saya tidak. Saya enggak mau. Saya lebih baik di bawah. Makanya ngaji sopan santun itu adalah ngaji tauhid. Ngaji sombong itu adalah ngaji syariat. Enak angglok ini. Nggih. Masuk internet ini. Kalau ingin jelas, ya panggil saya, duduk di meja publik, saya jelaskan tak kapoke. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah, kalau menerangkan agama berdasarkan Allah atau berkedok pada Allah sudah. Lainnya susah tempaki semuanya. Apalagi di internet, bahaya ini. Saya nggak takut walaupun bahaya. Ya itu yang asli, bahaya tapi nggak takut, itu yang asli itu. Ya, bahaya takut, kok asli. Nomor 10, nomor 11, tidak mengerti bab jinayah atau kejahatan. Kejahatan itu apa sih? Kejahatan itu kriminal. Kejahatan itu ada yang perdata, ada pidana. Kalau perdata urusan harta benda, kalau pidana urusan nyawa. Nah, contohnya sekarang ada orang membunuh, itu pidana apa perdata? Pidana. Kalau tanah jenengan diambil orang setengah meter misalnya, itu apa? Perdata, seperti itu. Makanya sekarang di pengadilan dan lain-lain, kalau acara seperti itu minimal ada 2 saksi. Nah, ada saksi, itu baru sah, baik pidana maupun perdata. Jadi perdata itu urusan harta benda, kalau pidana urusan nyawa atau fisik. Lain-lain. Itu kalau nggak salah. Ini salah, jadi menungso aja. Meneng lah wis. Orang ngerti bab jinayah atau kejahatan. Sekarang jamaah ditanya, Bapak Ibu kira-kira sepedanya Mas Opek itu
ambil temannya, itu perdata apa pidana? Hah? Sepedanya Mas Opik diambil temannya. Alasannya pinjam, tapi nggak pulang. Karena pertama pinjam memang untuk ngecek misalnya, tapi kembalikan lagi Mas Opik ini pedanya, besok pinjam lagi. Nah, tapi terakhirnya sudah mbak pulang, nggak kembali lagi. Itu termasuk pidana apa perdata? Apa? Pidana pencurian. Perdata apa pidana? Kalau Mas Opik tangannya diketok satu, itu pidana apa perdata? Nah, seperti itu. Ya. Pak, ngaji tauhid, ya itu ngaji tauhid itu sembarang kalir ada. Kalau ngaji syariat belum tentu ada tauhid. Kalau ngaji tauhid semuanya ada. Kalau ngaji dalam luarnya dapat. Kalau ngaji luar belum tentu dapat dalam. Mobil itu di luar belum tentu pernah ke sini. Tapi jenengan sudah di sini pasti lewat luar. Ya yang enak ngaji tauhid. Ya, jadi orang tauhid itu pengalaman. Kalau syariat belum dan tidak pengalaman. Kemudian nomor salusin, nomor 12, alimaido marang wong liya ora ngerti marang eleke awake dhewe. Berarti maknanya, artinya, pengertiannya apa? Ya pinter ngoreksi orang lain, tapi gak ngerti jeleknya dirinya sendiri. Biasanya yang bilang ya Gus Dur. Apa? Ngabirke wong liya ora ngerti kabire awake dhewe. Sapa Mas Habib? Siapa yang yang ngomong Siti loh? Ya Gus Dur gitu ah. Ya sakno Gus Dur terus ae. Ya sakno Gus Dur terus ae. Sekali tempo barok mata sopon. Enggak seperti itu. Ini adalah 12 penyakit ini, mana yang paling bahaya? Ya ditotal sendiri. Mana kira-kira yang paling bahaya? Artinya itu semua amal habis. Semua amal habis. Teman pilih yang mana? Bapak Ibu, untuk 12 ini yang paling parah adalah semuanya. Wes, ngono kok repot lha opo sampeyan niku. Yang paling parah bala syaiton, bala tentara syaiton, yang paling parah mana? 12 itu parah semuanya. Gak usah repot. Demikian untuk keterangan tentang bolone syaiton ono rola.